Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Dari soal maklar kasus di dunia peradilan, kita geser ke evaluasi pendakian gunung pasca kejadian yang menimpa warga Brazil Juliana Marins yang jatuh dari tebing 600 meter di Gunung Rinjani. Yang langsung bikin pemerintah kita panik, sadar langsung evaluasi sistem keamanan wisata. Mirip anak kos yang baru sadar kulkas rusak pas ayam ungkepnya bau kaki. Bau apa nih SpongeBob? Jadi begini ceritanya begini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kali ini gercep. Bukan gercep ngeles, tapi beneran gercep mengadakan evaluasi sistem keamanan wisata ekstrim dari atas sampai akar-akarnya. Ada pepatah yang bilang lebih baik terlambat sadar daripada terus jalan dalam gelap. Betul. Meski sadar pas udah nabrak tembok, setidaknya kita nggak benjol segede bakpao. Biasanya nih ya kalau ada kecelakaan di tempat wisata, paling banter cuma ganti spanduk peringatan, hati-hati di jalan, pakai fontnya Comic Sans, agak puder tuh ya, ketutup lumut, dan posisinya nyempil tuh, udah kayak mantan yang masih nontonin story tapi nggak mau ngechat, gengsi dong. Tapi sekarang beda, pemerintah bilang SOP bakal dibenahi total. Dari papan peringatan, posko penyelamatan, sampai ada gelang kedaruratan. Iya, gelang kedaruratan, bukan gelang kapel. Bukan gelang yang bisa dibagi dua terus ditulis ayah dan bunda. Tapi akhirnya putus juga. Ini gelang yang bisa ngirim sinyal kalau ada pendaki hilang. Semacam fitur Find My Phone, tapi buat manusia. Jadi nggak perlu lagi minta tolong sama makhluk halus, tinggal ping langsung ketahuan titik koordinatnya. Mirip kayak lokasi pacar waktu lagi bohong bilang udah tidur, padahal masih online jam 2 pagi. Ngakunya mandiin berang-berang, nggak taunya lagi asik nuang-nuang, nuang kopi seember, melotot-melotot tuh mata. Dan gak cuma pendaki yang dibekali, pemandunya juga bakal disertifikasi. Biar gak ada lagi yang asal ngajak naik gunung cuma modal pernah ikut pramuka pas SD. Pemandu diharuskan bisa baca peta, handle evakuasi. Dan yang paling penting bisa bedain mana kabut, mana mantan yang balik ngajak balikan. Karena dua-duanya sama-sama bikin nyasar ya. Satu nyasar ke alam lain, satunya nyasar ke alamat lain. Dan tiap gunung nantinya bakal punya rating bahaya. Jadi nanti gunung-gunung ada yang levelnya santai, cocok buat healing. Ada yang menegangkan, cocok buat yang habis diputusin, depresi. Dan ada yang levelnya hardcore, yang harusnya dilakukan sama orang yang udah terlatih patah hati. Bertepuk sebelah tangan sudah biasa. Ditinggal tanpa alasan Sudah biasa. Gajian dipegang istri Sudah biasa. Dan ini penting, Raja Juli bilang Gunung Rinjani itu bukan Bali, tapi kawasan konservasi, bukan tempat yang cocok buat selfie atau update story sambil ngasih caption bijak. Finally my soul found peace. Yang bisa beresiko jadi rest in peace. Hati-hati. Ya, benar. Karena kalau kalian masih newbie dan nekat naik Gunung Rinjani itu jelas bikin ngos-ngosan, pas turun ditandu, pas di rumah malah unfollow semua akun traveling karena trauma. Yang bikin miris, evakuasi jenazah Juliana itu makan waktu 4 hari. Bukan karena timnya lelet, tapi karena cuaca ekstrim dan medan yang gak bisa diajak kompromi. Helikopter nggak bisa mendarat, anginnya kenceng. Bukan angin sepoi-sepoi kayak di tenda glamping, tapi angin yang bisa bikin badan kepontang-panting. Udah kayak di ghosting gebetan, montang-manting nggak jelas, bingung sendiri tuh ya, di atas kasur, bikin tebak-tebakan absurd. Kenapa zombie datangnya barengan? Kalau sendirian, zomblo. Bisa aja gulungan odol. Dan kejadian Juliana Marins bukan kecelakaan pertama. Karena dalam setahun terakhir ada beberapa kejadian di Rinjani.
Dan kalau lihat data pendaki tahunan ada 40.000 orang, tapi sistem keamanannya kayak naik motor ngebut tapi nggak pakai helm. Serem tapi banyak gaya. Ujung-ujungnya nyium aspal, romantis kagak, yang ada malah nangis. Makanya penting buat ngingetin, naik gunung itu bukan buat gaya-gayaan. Bukan karena FOMO, bukan karena pengen dapat likes. Atau karena ngelihat gebetan naik gunung terus pengen nyusul jejaknya. Biar kelihatan satu frekuensi. Padahal dia aja udah jadian sama orang lain pas lo lagi beli sleeping bag. Naik gunung itu beda sama ke mall. Di mall capek bisa duduk sambil beli es krim. Di gunung capek bisa berujung evakuasi. Dan kalau dievakuasi yang datang bukan gebetan bawa minuman, tapi tim SAR bawa tandu dan siapin ambulans. Makanya sekarang pendaki diimbau buat melek soal jalur. Tahu rutenya, tahu resikonya, dan yang paling penting adalah tahu diri. Itu paling penting tuh ya. Jangan belaga ngajak makan di restoran mewah kalau isi dompet lo aja masih tergantung mood papa. Fisik harus siap, persiapan harus mantap, dan harus punya tanggung jawab. Karena alam itu memang indah, tapi nggak pernah janji bakal ramah. Ingat, mendaki gunung itu memang pilihan, tapi gagal pulang itu bukan bagian dari rencana liburan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.